Tata cara sholat Idul Adha di rumah. Di masa PPKM ini, kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha di rumah dikarenakan tingginya kasus COVID-19. Walau begitu, hendaknya seorang muslim tetap berbahagia ketika hari raya Idul Adha datang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha." Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu bagaimanakah hukum sholat id di rumah? Jumhur ulama berpendapat bolehnya melaksanakan sholat id di rumah. Dalilnya Anas bin Malik pernah sholat id di rumahnya. Dia mengumpulkan keluarganya dan menyuruh budaknya menjadi imam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun waktu pelaksanaan sholat id dimulai di waktu syuruk, yakni 15 menit setelah sunrise, hingga waktu zawal, yakni 15 menit sebelum azan zuhur. Adapun sunnah hari raya Idul Adha yang bisa kita amalkan di rumah, pertama disunahkan untuk mandi sebelum sholat id, kedua berhias diri dan memakai pakaian terbaik, oleh karenanya di tradisi kita ada yang namanya baju lebaran. Ketiga dianjurkan tidak makan dan minum sebelum sholat id. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat id. Baru beliau menyantap hasil kurbannya. Adapun tata cara sholat id di rumah sama seperti sholat id pada biasanya, yakni dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Namun terjadi khilaf di antara para ulama apakah takbiratul ihram termasuk ke dalam 7 kali takbir pada rakaat pertama. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um berkata bahwa takbiratul ihram tidak dihitung dalam 7 kali takbir dalam rakaat pertama. Jadi setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah kemudian 7 kali takbir. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan di antara takbir-takbir tersebut ada doa khusus. Namun mazhab Syafi'i berpendapat bolehnya bertakbir, bertahmid, dan bertahlil di setiap takbir. Setelah 7 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah, lalu disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama. Begitu juga ketika bangkit dari sujud ke rakaat kedua, ini disebut dengan takbir intikal dan tidak termasuk ke dalam 5 kali takbir pada rakaat kedua. Setelah 5 kali takbir membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Setelah selesai sholat, tidak perlu berkhutbah sebagaimana hadis dari Anas bin Malik tadi. Namun, mazhab Maliki berpendapat apabila berkumpul banyak orang, maka ada baiknya berkhutbah. Allahu a'lam bishawab.